Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, mohon maaf sudah menunggu lama. Ya, ada kesiapan-kesiapan yang harus kita selesaikan sehingga saat ini kita bisa menyampaikan kepada teman-teman terkait apa yang sudah ditunggu-tunggu. Rekan-rekan media, di sini kami perkenalkan Kepala Biro Laboratorium Dokes Pusdokes Polri, Ibu Brigjen Pol Dr. Sumihastri Purwanti. Kemudian Kasubdit 1 Direktorat Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso SHSIK, yang nantinya akan menyampaikan untuk penyidik secara substansi penyidikannya, perkara yang ditangani. Kemudian Ibu Dr. Sumi Astri Purwanti nanti akan menyampaikan secara saintifik apa yang ditemukan dan apa yang sudah dikerjakan di laboratorium di Pusdokes Polri. Kita hadir di sini dalam rangka menjawab perkembangan perkara yang akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Saat ini kita akan membacakan hasil pemeriksaan DNA berinisial RK, hasil pemeriksaan DNA berinisial LM, dan hasil pemeriksaan DNA seorang anak yang berinisial CA. Rekan-rekan, saat ini mari kita dengarkan dulu penyampaian hasil perkembangan penyidikan yang kemudian langsung dilanjutkan oleh penyampaian dari Laboratorium Pusdokes Polri yang diwakili oleh Ibu Brigjen Pol Dr. Sumihastri Purwanti. Saat ini Kombes Rizky, kami persilakan untuk menjelaskan perkembangan penyidikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Karolep Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumihastri Purwanti. Yang kami hormati Kabak Penum Ropenmas Divumas Polri, Kombes Pol RD Caniago, serta rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dan atau tindak pidana mengubah, menambah, mentransmisikan, merusak informasi atau dokumen elektronik milik orang lain. Dan pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 45, ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP. Telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP B1744 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 11 April 2025 atas pelapor berinisial RK. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kronologis perkara ini berawal dari adanya konten di dua akun Instagram, yaitu @lisamariana AA dan
Lisa Mariana AOFC terkait pernyataan bahwa bapak kandung biologis dari anak saudari LM adalah saudara RK. Dan pada tanggal 11 April 2025, saudari LM bersama dengan penasihat hukumnya melakukan konferensi pers yang menyatakan memiliki hubungan dengan pelapor dan memiliki seorang anak yang diakui oleh saudari LM sebagai anak kandung atau anak biologis dari saudara RK. Atas hal tersebut, saudara RK membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2025. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, termasuk saudari LM sebagai saksi. Kemudian 3 orang ahli, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, yaitu berupa dokumen elektronik, sampel suara pelapor, serta dokumen surat lainnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM, yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kombes Erdi dan Bapak Kombes Rizky. Perkenalkan, mungkin saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan Polri yang ada 2 lab DNA dan biomedik, dan saya juga sebagai dokter forensik dan ahli DNA Polri. Di pemeriksaan laboratorium DNA terhadap tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Kami telah menerima tanggal 31 Juli 2025 hal permohonan pemeriksaan DNA dengan tujuan pemeriksaan DNA terhadap 2 orang saksi dan 1 orang anak atas nama Muhammad Ridwan Kamil usia 53 tahun, Lisa Mariana Presli Zulkandar usia 25 tahun, Selina Azura usia 3 tahun. Permintaan tersebut tanggal 7 Agustus 2025 telah kami lakukan pengambilan sampel DNA oleh tim Bitlab DNA Rolab Dokes Pusdokes Polri yang dipimpin oleh PLT Kabit Lab DNA kami, Kombes Pol Mahyudin, dan 3 orang staf dengan dasar surat perintah Kapusdokes Polri nomor sprint 32-8-tes-25-2025. Sampel DNA yang diambil sebagai berikut: bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Muhammad Ridwan Kamil. Bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama
Lisa Mariana, Prisly Zulkandar, dan bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Selina Azura. Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025, bertepat di Laboratorium DNA Pusdokes Polri, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA terhadap 6 barang bukti sampel DNA tersebut yang meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan capillary electrophoresis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana. Profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Prisly Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Demikian hasil pemeriksaan DNA bidang Laboratorium DNA Rolab Dokes Pusdokes Polri disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai keilmuan yang sebaik-baiknya. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Karolab Dokes, Brigjen Pol Dr. Sumihasti Purwanti, Spesialis Forensik DFM Brigadir Jenderal Polisi. Sekian dan terima kasih. Baik, rekan-rekan media, tadi kita sama-sama sudah mendengar penyampaian dari penyidik maupun dari pihak Pusdokes dalam pembacaan hasil pemeriksaan DNA RK, LM maupun anak yang berinisial CA. Saya rasa itu saja penyampaiannya. Kita ada pertanyaan? Baik, kita kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu ya. Nomor 1, ada lagi? Ya, silakan Pak, ini sebutkan nama dan dari media mana dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Iya, saya Taufik dari CNN Indonesia. Mau bertanya ke Pak Rizky Kasubdit. Pak mau bertanya, ini kan sebenarnya kan kita tahu bahwa ini kan sebenarnya kasusnya itu disebutkan sudah naik ke tahap penyidikan gitu. Bahkan pihak Kejati Jabar pun juga sudah menerimanya. Nah, dengan adanya hasil ini yang lebih konkret tindak lanjut, maka tindak lanjut setelahnya itu akan seperti apa? Apakah akan pihak Barreskrim sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan terhadap Lisa Mariana selaku pelapor dalam kasus ini dan tindak lanjutnya seperti apa itu sih Pak? Ya, baik, terima kasih. Silakan langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya Mas. Jadi tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kemudian. Demikian Mas, terima kasih. Nanti kita update ya Mas ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Sebutkan nama dengan dari media mana ya. Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com ingin bertanya nih ke Pak Kasubdit. Ini kan di kasus ini kan kita tahu bahwa penyidikan kan sudah lebih dulu naik ya Pak ya, dari penyelidikan ke penyidikan daripada dengan hasil tes DNA ini. Nah ini pertimbangannya apa sih Pak? Kan kita tahu bahwa hasil tes DNA ini kan sebenarnya menentukan. Nah tapi polisi sejak awal sudah melihat adanya unsur pidana di dalam laporan Ridwan Kamil. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Ya. Betul sekali Mas, jadi tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan sampel tes DNA ini juga merupakan bagian dari proses penyidikan. Jadi tidak ada yang mendahului atau mengakhiri, tapi ini adalah bagian. Tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, ini akan menjadi dasar kita untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Ya, baik. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah jelas semuanya. Terima kasih rekan-rekan media atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.